Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada hari ini Sabtu di tanggal 4 Desember 2021 atau bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Kami menemani Anda dalam program kajian rutin yang disiarkan secara langsung di setiap hari Sabtu pagi bersama guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kitab yang berbeda. Setelah 2 pekan yang lalu Ustaz telah menuntaskan salah satu karya beliau, yakni tentang wanita dan mode cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah kita telah menuntaskan kitab tersebut, dan insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan pembahasan berikutnya yang merujuk dari kitab yang disusun oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang fikih khusus wanita. Oleh karena itu insyaallah ta'ala beberapa pertemuan-pertemuan ke depan Ustaz akan membahas terkait dengan hukum-hukum seputar tentang wanita. Dan seperti biasa, nanti setelah Ustadz menuntaskan penjelasan atau pembahasan di kesempatan pagi hari ini, kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi 2 layanan telepon yang sudah kami sediakan di nomor di bawah ini. Yang pertama di nomor 021 8910 6135. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Bagi yang bertanya melalui layanan pesan singkat, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor 0811 900 7913. Insyaallah ta'ala nanti kami akan berikan kesempatan bagi Anda setelah kita mendengarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz telah berada di studio Ahsan TV. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, kabar sehat pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah
Kemudian juga tidak lupa nikmat yang lainnya seperti iman dan Islam yang membuat diri kita semakin mantap dalam menjalani agama, kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Wanita dan Mode, dan selanjutnya kami pilih kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Saleh Fauzan. Ya, beliau merupakan salah satu kibar ulama besar di Saudi Arabia yang sampai saat ini alhamdulillah beliau masih hidup. Hafizahullah, semoga Allah menjaganya dan semoga Allah memberkahi ilmu juga dakwahnya yang sampai pada kita. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan termasuk yang senior, ya, ulama senior di Saudi Arabia, dan alhamdulillah kami pernah bertemu langsung dengan beliau. Kalau tidak salah ingat 2 kali kami ketemu saat beliau berkunjung ke markas Syekh Ibnu Utsaimin, tempat kami belajar dulu. Jadi karena beliau itu adalah asalnya dari daerah Buraidah. Buraidah itu dekat dengan Unaizah. Jadi kalau perjalanan naik mobil ya sekitar 20 menit. Nah, ketika beliau pulang kampung ke Buraidah, beliau mampir ke markas Syekh Utsaimin yang tempat saat itu kami belajar, dan 2 kali mengadakan tabligh akbar di tempat kami di markas Syekh Ibnu Utsaimin, sehingga alhamdulillah kami bisa menemuinya dan kesalaman mencium pipi dan jidatnya. Buku yang ada di hadapan kami, buku yang akan kita bahas, judul aslinya adalah Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Takhtassu bil Mu'minat. Tanbihat, ya, peringatan-peringatan, catatan tentang hukum-hukum khusus bagi wanita mukminah. Buku ini dalam mukadimahnya beliau memberikan izin kepada penerbit dan tercatat tanggalnya adalah 28 bulan 10. Berarti bulan Syawal 1419 Hijriah. Berarti sudah berapa puluh tahun? 20 tahunan. 23 ya. Sekarang 1443. 43 kurang 19 ya, 23 tahun buku ini sudah ditulis oleh beliau. Dan memang buku ini kami sudah ketahui sejak lama, ya. Dan baru kesempatan pada pagi hari ini dan berikutnya insyaallah kita akan kaji apa yang beliau tulis dari buku yang penuh berkah ini, dan alhamdulillah buku ini juga sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, di antaranya adalah bahasa Indonesia. Bahkan buku ini termasuk buku paket yang dibagikan ketika musim haji. Ya, dalam paket buku yang dibagikan di musim haji ada buku ini, yaitu hukum-hukum fikih khusus untuk wanita. Dalam buku ini beliau tidak menyebutkan secara berurutan dari bab toharo, misalkan apa itu toharo, apa itu najis, apa itu hadas, kemudian wudhu, tayamum, tidak. Tapi beliau memilih permasalahan-permasalahan yang khusus wanita, dan itu banyak pertanyaan tentangnya. Ya, dalam bab toharo beliau langsung bahas tentang haid, istihadah. Tidak disinggung masalah wudhu, tayamum, mandi besar, tidak. Karena memang masalah haid dan nifas ini banyak pertanyaan wanita muslimah tentang hal itu. Ya, kemudian dalam bab sholat beliau pun tidak menerangkan tata cara sholatnya wanita muslimah gimana, tidak. Jadi dipilih bab-bab yang memang banyak sering dibutuhkan oleh wanita muslimah, termasuk dalam masalah jenazah beliau sebutkan hukum wanita bila ditinggal suami. Ya, masalah iddah. Yang ini sudah lama ingin kami bahas karena memang belum pernah kita bahas tentang masalah iddahnya kaum wanita. Bagaimana ketika istri ditinggal suami dan seterusnya. Jadi kami pandang buku ini melengkapi dari buku yang pernah kita baca, yaitu Fikih Ibadah Wanita Muslimah. Karena buku ini hanya memilih yang penting yang banyak dibutuhkan oleh wanita.
tidak membahas fikih secara urutan, tapi memilih permasalahan-permasalahan yang memang penting untuk diketahui wanita muslimah. Baik, kita mulai dengan mohon pertolongan kepada Allah SWT. Kita akan kaji buku Ahkam Tukhtassu bil Mu'minat, hukum-hukum fikih khusus untuk wanita muslimah. Kita mulai dengan membaca muqaddimah dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu fil akhirati wal ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu urija bihi ila as-sama'i fara'a min ayati rabbihil kubra sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa aulal manakibi wan nuha wa sallama tasliman katsira muayyada. Beliau memulai muqaddimahnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan ini kebiasaan yang baik ya dari para ulama. Ketika mereka menulis, mereka memulai dengan bismillah, karena kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Bi-nya di sini, bi bermakna al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dalam penulisan buku. Dan alhamdulillah buku yang beliau tulis ini ditolong oleh Allah sehingga tersebar ke seluruh dunia, sampai ke negeri kita, negeri Indonesia, sampai ke Kabupaten Cikarang sini ya. Sehingga ini berkat apa yang beliau tulis dengan mohon pertolongan kepada Allah, sehingga Allah pun membuka buku ini diterima di seluruh penjuru dunia. Kalimat bismillahirrahmanirrahim beliau menulis sebelum menulis yang lain karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran dibuka dengan kalimat bismillah sebelum pembacaan ayat. Ya, kalau kita lihat mushaf Al-Quran maka diawali dengan bismillah. Begitupun dengan para ulama ketika menulis kitab, mereka mengawali dengan bismillah karena mencontoh apa? Mencontoh Al-Quran, kitabullah. Yang kedua, penulis Syekh Saleh Fauzan memulai muqaddimahnya dengan bismillah karena mencontoh Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah bila menulis surat kepada para pembesar, Raja Hirakal ya, dan seterusnya, beliau memulai dengan bismillah. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi menulis bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila azimi Rum, dari Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, dari Nabi Muhammad SAW kepada pembesar Raja Romawi. Nah, ini adalah dua alasan besar kenapa penulis Syekh Saleh Fauzan memulai muqaddimahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan ketiga, memulai bismillahirrahmanirrahim sebelum kita menulis buku ini akan menjadikan tulisan kita berkah. Karena bismillah itu bila diucapkan akan mendatangkan berkah. Di antaranya bila kita makan baca bismillah, maka setan tidak akan ikut makan. Makanan yang kita makan menjadi berkah, membuat diri kita kenyang. Sebagaimana telah tetap dari Rasul SAW ketika para sahabat mengadu, "Wahai Rasulullah, kami makan tapi kami tidak kenyang." Maka Rasulullah mengatakan, barangkali kalian lupa baca bismillah. Ya. Jadi bismillah itu mendatangkan keberkahan. Di antaranya dalam masalah ketika kita memulai makan. Bila tidak baca bismillah sebelum makan, akan membuat makanan kita tidak berkah atau bahkan kurang terus, tidak merasa kenyang. Bismillah juga mendatangkan berkah bila kita baca sebelum menyembelih. Apabila kita menyembelih baca bismillah, maka sembelihan kita menjadi halal. Orang yang lupa baca bismillah ketika menyembelih, sembelihannya berstatus haram, karena Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih." Janganlah kalian makan dari sembelihan yang tidak dibacakan bismillah. Jadi baca bismillah sebelum menyembelih berkah. Apa berkahnya? Jadi halal. Yang tidak baca bismillah sembelihannya haram, tidak boleh dimakan. Yang ketiga, membaca bismillah akan mendatangkan keberkahan, di antaranya ketika suami istri berhubungan intim, berhubungan suami istri, dia baca bismillah. Kemudian membaca doa ketika berhubungan. Nah, suami istri yang membaca bismillah sebelum berhubungan
maka bila dikaruniai anak, anaknya tidak akan diganggu setan. Berkah. Ya, jadi berkah baca bismillah. Begitupun baca bismillah itu ketika kita baca sebelum masuk rumah di malam hari, maka setan tidak akan bermalam di rumah kita. Ini diantara beberapa keberkahan yang menjadikan alasan para penulis, para ulama ketika menulis kitab, mereka memulainya dengan bismillah karena mengharapkan keberkahan, dan Allah memberkahi tulisan Syekh Shalih Fauzan sudah 23 tahun ya, sampai juga bukunya di hadapan kita dan kita kaji. Itulah keunggulan tulisan, dakwah lewat tulisan. Dia lebih lama, lebih kekal, lebih bermanfaat kepada umat. Karena melalui tulisan, yang tulisan itu bisa dijaga, bisa disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Beda dengan ceramah ya. Kalau ceramah langsung direkam, ya zaman-zaman dulu kita dakwah lewat ceramah, lewat kaset, VCD, betul. Tapi hanya berlaku di zamannya saja. Ketika masa-masa adanya kaset dan VCD itu sudah hilang, maka hilang pula isi yang ada dalam kaset tersebut. Ya kan, dulu kita sempat ramai kan zaman dakwah dengan kaset. Tapi kaset sekarang sudah tidak ada. Tergusur dengan kemajuan teknologi. VCD pun hilang, CD-CD itu hilang. Ya. Maka ini menjadikan isi kontennya juga hilang. Tapi kalau dakwah kita lewat tulisan, tulisan itu sudah terbukti. Puluhan ribu tahun tulisan itu masih kekal, ada. Kita bisa membaca karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lahir tahun 700-an Hijriyah. 700 Hijriyah sampai sekarang 1443. Karyanya masih bisa kita baca. Ya berarti kurang lebih sudah 340 tahun. Tapi masih bisa kita dapati karya tulisnya. Ini menunjukkan bahwa berdakwah melalui tulisan, baik kitab atau buku kecil dan seterusnya, akan lebih awet, akan lebih bisa dibaca oleh generasi-generasi setelahnya. Maka para dai, para ustadz ya, yang memiliki kemampuan untuk menulis, tulislah. Karena ini akan lebih membuat peninggalan yang baik bagi kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Kemudian beliau setelah menulis bismillah, Syekh Shalih Fauzan membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan dan memberikan petunjuk dan menciptakan dua manusia berpasangan, laki-laki dan wanita, ya, dari setetes air mani. Aku bersaksi kepada Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau juga memuji Allah, bagi Allah adalah pujian di akhirat dan juga di dunia ini. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya yang dengannya Nabi Muhammad pernah diangkat ke langit, kemudian melihat ayat-ayat keagungan Rabb-Nya yang besar. Selawat juga semoga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, juga orang-orang yang memiliki ulin manakib wan nuha, memiliki keutamaan. Wasallama tasliman katsira, dan juga memberikan selamatan yang banyak. Amma ba'du, falamma kanatil mar'atul muslimatu laha makanatuha fil Islam wa qad unita biha katsirun minal muham wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhussun nisaa bitawjihatin. Adapun setelah itu, tatkala wanita muslimah memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, sungguh telah dikaitkan hukum-hukum yang banyak yang penting bagi wanita muslimah. Jadi karena wanita muslimah memiliki kedudukan yang agung dalam kacamata Islam, maka hukum-hukum yang berkaitan dengan muslimah itu sangat banyak dan itu penting. Dan Nabi SAW juga mengkhususkan para wanita dengan taujihat, dengan petunjuk dan nasihat-nasihat kepada mereka. Jadi sampai Nabi mengkhususkan nasihat, arahan kepada kaum wanita. Ini menunjukkan pentingnya perhatian, memperhatikan masalah-masalah seputar wanita. Wa awsa bihinna fi khutbatihi fi Arafat. Di antara bentuk Nabi mengkhususkan nasihat kepada kaum wanita adalah ketika Nabi berwasiat di dalam khutbahnya saat haji wada di padang Arafah. Ya, jadi Nabi SAW
Di dalam khutbah Arafah di Haji Wada, itu Nabi memberikan pesan-pesan spesial istimewa kepada kaum wanita. Ya, mungkin dalam sebagian waktu nanti kita akan bahas ya isi ceramahnya Nabi ketika jadi khatib Idul Adha. Nah, ini penting. Bagaimana sih isi ceramahnya Nabi ketika beliau berceramah sebagai khatib saat di Padang Arafah? Di antaranya beliau memberikan wasiat khusus untuk kaum wanita. Mimma yadullu ala wujubil inayati bihinna fi kulli zaman. Yang hal ini menunjukkan pada kita wajibnya memberikan perhatian kepada kaum wanita di setiap zaman, Karena Nabi sampai mengkhususkan pesan khusus kepada kaum wanita saat khutbah di Arafah. Maka ini memberi isyarat agar kita perhatian kepada kaum wanita di setiap zaman dan waktu. Wala siyama fi hadzal zaman alladhi uziyat fihi al-mar'atul muslimatu bi sifatin khassatin li salbiha karamataha. Terlebih lagi di zaman ini yang kaum wanita muslimah telah diberikan musibah dengan sifat-sifat yang khusus yang menghilangkan kemuliaannya. Ya. Jadi pada zaman ini tentu nasihat perhatian kepada kaum wanita lebih utama. Kenapa? Karena wanita di zaman ini sudah diberikan musibah, ujian, cobaan yang menghilangkan kemuliaan wanita muslimah. Ya, ujian dalam hal pakaian sehingga kemuliaan wanita muslimah jadi hilang, rasa malunya jadi hilang dengan banyaknya ujian-ujian di zaman ini. Dan ucapan Syekh ini terbukti bagaimana wanita muslimah ditarik dengan segala cara, ya, baik itu lewat pakaian atau lewat teknologi, aplikasi dan lainnya. Muncullah aplikasi-aplikasi ya media sosial berupa TikTok dan lain-lain. Ini kan menarik wanita muslimah dari kemuliaannya. Yang tadinya dia mulia, dengan munculnya aplikasi yang baru ini membuat wanita muslimah hilang dari rasa malu. Tampil di depan kamera, berlenggak-lenggok, berjoget dan seterusnya. Dan sangat benar apa yang dikatakan oleh Syekh. Wa inzaliha min makanatiha, dan juga membuat wanita muslimah turun dari kemuliaannya. Tadinya sudah mulia jadi turun derajat. Ya, karena tampil di depan kamera tidak malu lagi, berlenggak-lenggok, menampakkan lekuk tubuh dan seterusnya. Fakana la budda min tau'iyatiha bil khatari wa wasfi tariqin najati laha. Maka harus memberikan petunjuk ya terhadap bahaya ini dan menjelaskan cara jalan najat, selamat dari hal ini. Jadi ketika di zaman ini banyak ujian, fitnah bagi wanita muslimah, maka harus kita jelaskan. Harus kita bimbing wanita muslimah cara agar selamat dari musibah akhir zaman. Wa hadzal kitabu arju an yakuna alamatan ala hadzal tariq. Dan kitab ini, maksudnya kitab Tanbihat al-Ahkamin Tuhtassu bil Mu'minat, aku berharap semoga kitab ini menjadi alamah sebagai petunjuk dan tanda terhadap jalan ini, yaitu jalan keselamatan. Bima tadammanahu min dzikri ba'dil ahkami al-khassati biha. Karena di dalam kitab ini terkandung penyebutan sebagian hukum-hukum yang khusus bagi wanita muslimah. Wa huwa ishamun doli lakinnahu juhdul mukil wa arju an yanfa'allahu bihi ala qadrih. Akan tetapi ini hanyalah sumbangsih, isham, saham itu apa? Sumbangsih yang sedikit, dan aku mohon agar yang sedikit ini Allah jadikan bermanfaat sesuai dengan kadarnya. Wa huwa khutwatun aula fi hadzal sabil yurja an tatluha khutwatin a'ammu ashmal. Dan berikut ini adalah metode atau penulisan bab-bab yang ada dalam kitab ini yang disebutkan secara umum. Beliau menyebutkan wa ma qaddamtuhu fi hadhil ujalah yatakawwan minal fusuli taliyah. Apa yang aku berikan di kesempatan yang terbatas ini tersusun dari bab-bab fasal-fasal berikut ini. Al-fasl awal ahkamun amah. Pasal yang pertama beliau menyebutkan hukum secara umum, hukum-hukum secara umum. Maksudnya nanti hukum-hukum bagaimana kondisi wanita di
masa sebelum datangnya Islam ya, dan seterusnya. Al-faslu tsani fi bayani ahkamin tukhtassu bitazayyun al-jismi lil mar'ah. Pasal kedua, penjelasan hukum-hukum khusus seputar berhias, perhiasan badan bagi wanita. Jadi beliau memulai langsung pasal kedua, hukum perhiasan wanita yang berhubungan dengan badannya. Pasal ketiga, ahkamun tukhtassu bil haidi wal istihada wan nifas. Hukum-hukum yang berhubungan khusus dengan haid, istihada dan nifas. Jadi beliau tidak bahas tentang cara wudu, tayamum, mandi besar, langsung disebutin istihada. Kemudian ahkamun tukhtassu bil libasi wal hijab. Setelah itu beliau menyebutkan hukum-hukum khusus berhubungan dengan pakaian dan jilbab. Kemudian fasal khamis fi bayani ahkamin tukhtassu bil mar'ah fi salatiha. Pasal yang kelima, penjelasan tentang hukum-hukum yang khusus bagi wanita dalam masalah sholatnya. Kemudian yang keenam, hukum-hukum khusus seputar ahkamul janais, seputar puasa, haji, umroh, dan terakhir hukum-hukum seputar hak-hak suami istri. Jadi beliau tidak bahas apa itu nikah, keutamaan nikah, tidak, langsung saja hak suami istri itu apa, ya. Maka ini sebagai pelengkap dari pembahasan fikih ibadah wanita muslimah yang sudah kami sampaikan, ya. Karena di fikih ibadah wanita muslimah tidak ada penyebutan hukum seperti cara berhias, kemudian tentang apalagi hak-hak suami istri, itu tidak ada, tidak disebutkan di dalam fikih wanita muslimah. Ya, apalagi ada masalah iddah, wanita yang ditinggal suami harus bagaimana, itu tidak disebutkan dalam fikih ibadah wanita muslimah, tapi dalam buku karya Syekh Shalih Fauzan ini disebutkan. Maka itulah alasan kenapa kami memilih buku ini. Baik, pasal yang pertama, bab yang pertama, makanatul mar'ati qoblal Islam, kedudukan wanita sebelum Islam. Bagaimana kedudukan wanita dalam syariat Islam, kemudian keadaan mereka sebelum Islam seperti apa. Wa yuradu bima qoblal islami asrul jahiliyati. Dan yang dimaksud dengan masa sebelum Islam adalah masa jahiliyah. Kita ketahui sebelum datangnya Islam yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, manusia sebelum datangnya Islam hidup dalam masa-masa jahiliyah. Atau boleh dikatakan mereka hidup dalam masa fatrah. Masa fatrah itu masa senggang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum diutus. Jadi kalau Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum diutus, umat tidak ada pembimbing. Siapa yang bimbing mereka ini? Nabi Isa sudah diangkat ke langit, Nabi Muhammad belum diutus. Sehingga manusia karena tidak ada pembimbing, hidupnya tidak punya aturan, tidak punya bimbingan. Itulah dikatakan sebagai masa-masa jahiliyah, masa-masa yang penuh dengan kebodohan, karena tidak ada petunjuk, tidak ada rasul yang diutus. Mereka bagaimana menjalani kehidupan agamanya? Ya sudah, bebas begitu saja, tanpa aturan, tanpa ketentuan, ya. Yang alim-alim, yang soleh-soleh ngikutin ajarannya Nabi Isa. Mereka pegang teguh apa yang diajarkan Nabi Isa, walaupun Nabi Muhammad belum diutus. Yang tidak soleh, mereka meninggalkan ajaran Nabi Isa karena dengan alasan nabinya sudah diangkat, tidak diperhatikan lagi, sehingga mereka hidup dalam kegelapan. Jadi yang dimaksud dengan sebelum Islam maksudnya adalah asrul jahiliyah, masa-masa jahiliyah. Allati kana ya'ishuha al-arabu bisifatin khasah, yang mana masa jahiliyah itu orang-orang Arab hidup dengan gaya hidup sifat yang khusus. Wa ya'ishuha ahlul ardi bisifatin ammah. Demikian pula pada masa ini, masa jahiliyah, penduduk bumi hidup dengan cara yang secara umum, ya. Haitsu kana an-nasu fi fatratin minar rusul wa durusin minas subul. Karena manusia pada saat itu, pada masa jahiliyah, fi fatratin, dalam masa-masa kekosongan. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum diutus. Masa-masa kekosongan minar rusul, dari rasul, jadi tidak ada rasul yang diutus. Wadurusin minas subul, dan juga telah hilanglah petunjuk bagi mereka dalam menjalani agama ini. Jadi saat-saat masa jahiliyah itu masa-masa yang memang mereka tidak punya pembimbing. Allahu Akbar. Bagaimana pentingnya seorang rasul di masa-masa seperti ini,
yang bisa membimbing manusia, tapi ternyata mereka hidup seperti itu, sehingga pantaslah disebut masa jahiliyah karena kehidupan mereka tanpa aturan, tanpa bimbingan yang benar. Waqad nadharallahu ilaihim kama jaa fil hadis, famaktuhum arabuhum wa ajamuhum illa baqaya min ahlil kitab, wa kanatil mar'atu fi hadzal waqti fil aglab al-ammi ta'ishu fatratan asibatan khususan fil mujtama' al-arabi. Dan sungguh Allah SWT telah melihat mereka, ya, orang Arabnya dan umumnya kecuali yang tersisa dari ahlul kitab. Wanita pada masa ini secara umum mereka hidup dalam kehidupan yang fatrah asibah, kehidupan yang fatrah yang sulit, terutama ketika di masyarakat Arab. Haitsu kanu yakrahuna wiladataha, pada masa Arab, masa jahiliyah mereka membenci kelahiran perempuan. Jadi kelahiran anak-anak perempuan itu dibenci oleh orang-orang jahiliyah. Faminhum man kana yadfanuha wa hiya hayyatun hatta tamuta tahta turab. Di antara orang-orang jahiliyah ada yang mengubur hidup-hidup wanita-wanita sehingga mereka mati di bawah tanah. Wa minhum man yatrukuha tabqa fi hayati dhul wal mahanati. Dan di antara mereka masyarakat jahiliyah ada yang membiarkan wanita muslimah sehingga hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Jadi di masyarakat jahiliyah wanita muslimah itu kedudukannya sangat terhina. Di antara mereka orang-orang jahiliyah ada yang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ada pula yang dibiarkan hidup tapi dalam kehinaan, dalam kerendahan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, maka jadilah wajah mereka muswaddan, merah kehitam-hitaman, wa huwa kadhim, dan dia marah, tidak senang. Wa qala ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan Allah juga berfirman, dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur mati hidup-hidup, su'ilat, mereka ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena sebab dosa apa ya mereka ini dibunuh. Kemudian wa idza salimat minal wa'di wa ashat fa inna ta'ishu 'aishatal mahanah. Dan apabila seorang wanita selamat dari penguburan hidup-hidup, kemudian wanita ini hidup, ya, dia tidak dikubur, fa innaha ta'ishu 'aishatal mahanah. Sungguhnya dia akan hidup dalam kehidupan yang sangat hina. 'Aishatal mahanah, kehidupan yang sangat hina. Falaysa laha hadzun min mirasi qaribiha. Di antara bentuk penghinaan kepada wanita muslimah di masa jahiliyah, mereka tidak memiliki bagian dari waris apabila ada keluarganya yang meninggal. Mahma kathurat amwaluhu, ya, betapapun banyaknya harta peninggalan waris, wanita muslimah tidak dapat waris. Wa mahma anat minal faqri wal hajah, dan betapapun seorang wanita muslimah ini hidup dalam kefakiran, hidup dalam kebutuhan, kalau ada yang meninggal dari saudaranya, si wanita ini tidak dapat waris. Betapapun banyaknya harta waris dan betapapun si wanita ini miskin, tidak akan sama sekali dapat waris. Li'annahum yakhussunal miratha birijali dunan nisa. Karena mereka pada masyarakat jahiliyah, mengkhususkan warisan itu untuk kaum laki-laki, tidak untuk wanita. Jadi wanita muslimah ketika Islam datang memberikan bagian waris bagi wanita, itu sudah bentuk pemuliaan. Dulu itu wanita muslimah tidak dapat waris. Betapapun banyaknya warisannya, betapapun si wanita ini miskin, tidak dikasih. Karena mereka orang-orang jahiliyah mengkhususkan warisan itu untuk siapa? Kaum laki-laki. Bal innaha kanat turasu an zawjihal mayyit kama yurasu maluhu. Bahkan saking kejinya tindakan masyarakat jahiliyah kepada wanita, yaitu bahwa wanita itu bisa diwariskan dari suaminya yang meninggal sebagaimana harta diwariskan. Jadi saking jeleknya masyarakat jahiliyah terhadap wanita,
wanita itu bisa diwariskan kalau suaminya meninggal. Sebagaimana harta warisan bisa diwariskan. Jadi kalau suami meninggal, dia meninggalkan harta, hartanya bisa diwariskan. Dan suami yang meninggal ini meninggalkan juga istri, istrinya bisa diwariskan. Ini saking penghinaan besar-besaran kepada wanita muslimah di masa jahiliyah. Wa kana al-jam'ul katsiru minan nisa ya'isna tahta zawjin wahidin haitsu kanu la yataqayyaduna bi adadin muhaddadin minaz zawjat ghairi abiina bima yanaluhunna min jarwa'i dzalika minal mudayaqat wal ihrajat wal zulmi. Bahkan wa kana al-jam'ul katsir minan nisa ya'isna tahta zawjin wahid. Bahkan banyak sekali kaum wanita yang mereka hidup di bawah satu suami saja, ya. Satu suami, haitsu kanu la yataqayyaduna bi adadin muhaddad minaz zawjat. Di mana seorang suami itu tidak dibatasi untuk memiliki istri. Jadi misalkan ada satu suami punya istrinya banyak, itu tidak ada masalah di masa jahiliyah. Lebih dari 4, lebih dari 10, ya. Tidak ada batasan. Makanya lebih hina lagi seorang wanita kadang dikumpuli oleh beberapa laki-laki. Kemudian kalau melahirkan anak, si wanita ini tinggal milih siapa bapak dari anak tersebut. Dari 10 orang laki-laki ini. Ini bentuk penghinaan. Jadi seorang wanita bisa dikumpuli 10 laki-laki. Ya, bahkan lebih. Ini kan penghinaan. Beda dengan Islam. Wanita tidak boleh punya suami lebih dari 1. Suaminya hanya 1. Ya, tidak bisa dikumpuli oleh banyak laki-laki. Maka itulah gambaran wanita-wanita sebelum masuk datangnya Islam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gambaran wanita di dalam Islam. Falamma ja'al Islamu rafa'a hadhihi madzalima 'anil mar'ati wa a'adalaha i'tibaraha fil insaniyah. Tatkala Islam datang, maka Islam mengangkat kezaliman ini. Ya, kalau tadi di masa sebelum jahiliyah wanita dihinakan, setelah datang Islam, rafa'a hadhil mazalim. Islam mengangkat kezaliman ini anil mar'ati, dari wanita. Wa adalaha ikhtibaraha fil insaniyah. Dan Islam mengembalikan kedudukan wanita sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Jadi wanita muslimah setelah datangnya Islam dikembalikan sebagai manusia. Kalau dulu masa jahiliyah, wanita itu tidak diperlakukan sebagai manusia. Mereka dianggap hina, tidak berguna, dikubur hidup-hidup, sebagaimana kita mengubur binatang. Ya, tapi setelah datangnya Islam, wanita muslimah itu malah dikembalikan pada kedudukannya sebagai manusia. Ini bentuk pemuliaan. Ya, sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di masa jahiliyah. Kemudian Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Fadzakara subhanahu annaha syarikatun. Annaha syarikatu rajuli fi mabda'il insaniyah kama fi syarikati rajuli fi thawabi wal iqabi alal amal. Kemudian Allah SWT menyebutkan bahwa kaum wanita adalah sama dengan laki-laki dalam kedudukannya sebagai manusia. Jadi kalau laki-laki kita manusiakan, wanita juga dimanusiakan, sama. Dan juga wanita mereka sama dalam hal laki-laki dari sisi apa? Pahala, balasan terhadap sebuah amalan. Kalau laki-laki beramal dapat pahala, berbuat dosa dapat dosa, maka wanita juga demikian. Jika beramal baik dapat pahala, beramal buruk dapat dosa. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita dan dia dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami balas mereka dengan balasan yang paling baik terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini semuanya bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, dan insya Allah kita lanjutkan lagi di pekan berikutnya
bagaimana bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas muqaddimah yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz dan telah masuk ke poin yang pertama, yakni tentang kedudukan wanita di dalam Islam. Baik, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, setelah kita menyimak penjelasan dari Ustaz, kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya secara langsung maupun melalui layanan pesan singkat. Insyaallah kita akan bacakan setelah kita jeda berikut ini. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen soal jawab. Kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung untuk bisa menghubungi dua layanan telepon kami di nomor 021 89106135 atau di nomor satunya di nomor 0811900912. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811900913. Baik, kita terima sudah ada telepon yang masuk dari suara Ummahat, kami persilahkan. Terputus? Baik, nanti dicoba. Baik, sebelum kita persilakan kembali, kita bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pandangan Islam terkait paham orang-orang yang menganggap bahwa ada diskriminasi antara wanita dan laki-laki seperti misalkan dalam masalah pekerjaan dan hal-hal yang lainnya? Mohon nasihat Ustaz tentang hal ini. Jazakumullah khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk propaganda yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam, yaitu propaganda bahwa Islam mendiskriminasi kaum wanita daripada kaum pria dalam hal pekerjaan, dalam hal yang lain-lain. Sehingga propaganda ini mengajak wanita muslimah untuk keluar menyaingi kaum laki-laki dalam hal pekerjaan dan lain-lain, yang biasa disebut dengan istilah emansipasi wanita. Tentunya ini adalah subhat propaganda yang harus kita waspadai, karena Islam justru memuliakan dan tidak mendiskriminasi kaum wanita. Kalau kita lihat sejarah tadi, perjalanan wanita sebelum datangnya Islam, betapa terhinanya mereka, tidak dianggap, bahkan dikubur hidup-hidup, tidak dapat warisan dan seterusnya. Tapi ketika Islam datang, Islam memuliakan kaum wanita, diangkat derajatnya. Mereka dianggap manusia, tidak boleh dikubur hidup-hidup. Mereka juga dapat hak waris, Mereka diatur kehidupannya sehingga hidup dalam keadaan mulia. Nah, yang sering diangkat-angkat diskriminasi wanita misalkan dalam hal pekerjaan. Wanita nggak boleh kerja di kantoran dengan segala halnya karena itu khusus laki-laki. Ini tentunya subhat-subhat semacam ini perlu kita jelaskan dengan baik dan benar. Bukannya ini bentuk diskriminasi kepada kaum wanita, tidak. Justru sebagai bentuk pemuliaan kaum wanita. Karena bagaimanapun juga walaysa dzakaru kal untha, kata Allah. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Kalau laki-laki tugasnya memang dia keluar rumah. Fantashiru fil ard, kata Allah. Wa idza qudiyatis salat min yaumil jumu'ah, kalau kamu sudah selesai salat Jumat, bertebaranlah di permukaan bumi. Yang wajib salat Jumat siapa? Laki-laki. Bertebaranlah di permukaan bumi, maksudnya apa? Mencari keutamaan Allah, mencari rizki. Adapun wanita, laisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu enggak sama dengan wanita. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Maka wanita bukan bentuk diskriminasi kepada wanita untuk tidak boleh bekerja, tidak. Mereka boleh bekerja tapi sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Tidak bisa disamakan dalam hal pekerjaan fisik. Bagaimana laki-laki misalkan punya pekerjaan membangun bangunan, panas-panasan, di jalan tol bikin jembatan dan seterusnya. Ini nggak bisa dikerjakan kaum wanita karena fitrahnya wanita itu bukan seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, dia sudah menyalahi fitrah. Itulah keindahan Islam, bahwa Islam menempatkan wanita sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fisiknya. Wanita mengalami haid, wanita mengalami hamil, melahirkan, beda dengan laki-laki. Maka tidak bisa disamakan. Bagaimana wanita kalau sudah dapat haid saja, dia ada sebagian wanita yang sakit,
badannya tidak enak, pegel-pegel. Bagaimana dituntut untuk bekerja? Tentu tidak maksimal dengan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Itulah indahnya Islam. Ini bukan bentuk diskriminasi kepada kaum wanita, tapi sebagai bentuk pemuliaan dan menempatkan wanita sesuai fitrah penciptaannya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita terima kembali, sudah ada telepon yang masuk, kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Sumatera Barat. Baik, hamba Allah di Sumatera Barat. Kami persilakan Bapak pertanyaannya. Ya, ada seorang laki-laki dari agama Kristen ingin masuk agama Islam. Pertanyaan saya, apakah langsung diucapkan 2 kalimat syahadat dan harus dia sunat Rasul terlebih dulu? Sebab kami mengatakan bahwa sebelum sunat Rasul belum bisa diucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kami ragu Ustaz, bagaimana seharusnya menurut agama kita. Apakah sunat Rasul dulu baru diucapkan 2 kalimat syahadat, atau boleh diucapkan 2 kalimat syahadat nanti menyusul sunat Rasul? Itu mau penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ada seorang laki-laki non-muslim ya ingin masuk Islam. Apakah bersahadat dulu kemudian baru sunat Rasul, maksudnya hitan ya? Hitan, ataukah harus hitan terlebih dahulu baru dia bersyahadat? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketika orang akan masuk Islam, maka sambutlah dengan gembira, sambutlah dengan senang hati, dan jangan diberatkan dengan amalan-amalan yang bisa membuat dia mundur untuk masuk Islam. Jadi ketika ada yang masuk Islam, sambutlah dengan senang hati dan gembira. Ya, dengan apa dia bisa masuk Islam? Yaitu dengan mengucapkan kalimat 2 syahadat. Kalimat 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apabila sudah terucap 2 kalimat syahadat ini, maka dia sudah muslim. Sudah muslim atau muslimah. Nah, ketika sudah muslim-muslimah, barulah berhubungan dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Di antara salah satu hukum Islam, laki-laki itu wajib sunat. Perempuan disunahkan, dianjurkan sunat atau khitan. Maka pertanyaan dari saudara kami di Sumatera Barat, sunat dulu baru syahadat, apa syahadat dulu baru sunat? Maka jawabannya adalah syahadat terlebih dahulu. Baru dia melaksanakan hukum-hukum yang berhubungan dengan keislamannya. Dari mulai toharo, sholat, dan seterusnya. Sebagaimana dulu kita. Kita dilahirkan dari rahim ibu yang muslim. Ya, kemudian baru sunatnya setelah nanti. Setelah usianya cukup, ya, bayi dan seterusnya. Bahkan ada yang di tanah Jawa sunatnya sudah dewasa. Ini karena kita sudah lahir dari rahim ibu yang muslim dan sunatnya berikutnya. Jadi hukum-hukum yang berhubungan dengan keislamannya itu akan datang setelah dia mengucapkan syahadat. Jadi setelah dia syahadat, maka kita jelaskan di antara hukum Islam, laki-laki itu diwajibkan sunat atau khitan dan seterusnya. Ya, jadi syahadat terlebih dahulu, barulah dijelaskan apa-apa saja kewajiban Anda sebagai laki-laki, dari sholat, puasa, zakat, kewajiban dari sisi toharohnya berupa khitan dan seterusnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Bapak tadi yang bertanya dari Sumatera Barat, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan, apakah diperbolehkan bagi dalam Islam bagi seorang wanita muslimah untuk menjadi pemimpin, misalkan ditunjuk menjadi ketua RT dan sebagainya? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khair. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bolehkah kaum wanita menjadi seorang pemimpin dan seterusnya? Seorang wanita bila menjadi pemimpin di kalangan wanita, sesama wanita, maka dibolehkan. Contohnya apa? Jadi imam sholat. Imam sholat bukankah pemimpin? Pemimpin. Tapi wanita jadi imam sholat dibolehkan bila di kalangan wanita, sesama wanita.
Adapun bila wanita jadi imam sholat di kalangan umum, ada jamaah laki-laki, ada jamaah wanita, maka sepakat ulama mengatakan tidak boleh wanita jadi imam sholat bila jamaahnya ada laki-laki, ada wanita. Sebagaimana pernah tersebar di viral beberapa tahun yang lalu ya, sebelum ramai dunia media sosial. Nah, ketika wanita itu jadi pemimpin di kalangan wanita sendiri, maka boleh. Nah, misalkan ya selain imam sholat, apalagi punya perkumpulan pengajian atau apalah, ada koordinatornya, sesama wanita boleh. Ya, koordinator kajian khusus wanita muslimah, siapa? Ditunjuk satu orang. Dia yang akan menghubungi ustadz, dia yang akan mengatur jamaah dan seterusnya informasinya. Boleh, karena itu sesama wanita. Tapi ketika wanita itu naik ke permukaan di hadapan laki-laki, ada wanita, maka tidak boleh wanita jadi pemimpin. Contoh ketua RT. Ketua RT bisa dipastikan kakaknya itu perempuan semua apa ada laki-laki. Kalau ada satu RT kakaknya wanita semua, boleh jadi ketua RT. Tapi kalau dalam satu RT itu ada laki-laki, maka tidak boleh dia jadi ketua RT. Kenapa tidak boleh? Pertama, karena Nabi SAW beliau bersabda, la yuflihu qaumun walau amrohu imro'atan. Tidak akan beruntung sekelompok kaum. Tidak akan beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW telah tegas-tegas mengatakan tidak akan beruntung bila ya sekelompok kaum menyerahkan urusannya, menyerahkan masalahnya kepada seorang wanita. Sekelompok kaum kata Nabi. Kelompok kaum di sini maksudnya adalah yang di sana ada laki-laki, ada perempuan. Jika diserahkan kepada urusannya pada seorang wanita, kata Nabi, mereka tidak akan beruntung. Maka tidak boleh wanita jadi presiden, jadi ketua RT, ketua RW, yang di sana ada laki-laki, ada perempuan, jadi imam sholat, tidak boleh. Nah, Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz. Kita baca pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu kita. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hikmah dari kenapa Islam menetapkan bagi seorang saksi 2:1 bagi seorang wanita? Ustaz, kenapa hanya laki-laki 1 dan wanita 2 apabila jadi saksi? Apa hikmah dari ketetapan syariat tentang hal tersebut? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, apa hikmahnya ketika dalam bab persaksian 2 saksi wanita sebanding dengan 1 saksi laki-laki? Hikmahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal itu. Ini adalah sebesar-besarnya hikmah. Kenapa sih kalau warisan laki-laki dapat 2 bagian, kalau wanita 1 bagian? Kenapa sih dalam bab persaksian laki-laki 1 saja bisa menandingi 2 saksi wanita? Kenapa? Karena demikianlah Allah telah menetapkan hukumnya. Ini sebesar-besar hikmah. Jawaban simple, praktis. Sebagaimana Aisyah pernah ditanya, kenapa wanita haid ya dia diperintahkan mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat. Nah, jadi wanita haid kalau sedang haid dia tidak sholat kan? Tidak juga puasa. Tapi kenapa kalau puasa Ramadan dia tidak puasa Ramadan, wanita haid disuruh ganti puasa tapi tidak disuruh ganti sholat? Jawaban Aisyah apa? Aisyah nggak menjawab kalau sholat disuruh ganti kan nanti memberatkan banyak, kalau puasa Ramadan kan cuma setahun sekali. Aisyah nggak menjawab begitu. Apa jawaban Aisyah? Demikianlah kami mengalami haid pada zaman Nabi. Kemudian kami diperintah mengganti puasa, tidak diperintah mengganti sholat. Maka sebesar-besar hikmah kalau ditanya kenapa dalam bab persaksian 1 saksi laki-laki sebanding dengan 2 saksi wanita, demikianlah Allah menetapkan hukumnya. Kalau mau digali lagi lebih dalam, wanita itu akalnya kurang. Ya, lebih mengandalkan perasaan. Bagaimana kita dalam memutuskan sebuah perkara, mengambil saksi dari 1 orang yang akalnya kurang. Maka kalau 1 orang akalnya kurang ini nilainya setengah.
harus ditambah lagi 1 orang lagi wanita yang nilainya juga setengah, jadi 1. Sementara laki-laki dia akalnya lebih baik daripada kaum wanita. Maka 1 laki-laki berbanding dengan 2 saksi dari wanita. Karena wanita itu akalnya kurang. Menetapkan perkara itu tidak mudah. Dia diminta jadi saksi dalam sebuah kasus. Ini berat. Nanti akan berhubungan dengan hukum hasil final ketok palunya bagaimana kalau saksinya nggak benar. Maka perlu pendukung 2 saksi wanita sebanding dengan 1 saksi laki-laki. Ya, ini hanya hikmah yang dicari-cari. Adapun hikmah paling besar, demikianlah Allah yang menetapkan. Nah, Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas jawaban Ustaz. Dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sekali lagi mohon maaf sekali, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, tidak sempat kami bacakan karena memang waktu yang terbatas. Insyaallah ta'ala di kesempatan yang lain dengan narasumber asatidah yang lain, insyaallah ta'ala Anda bisa bertanya kembali terkait pertanyaan yang diajukan kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di setiap Jumat dan Sabtu menemani kita semua di setiap ba'da subuh untuk memberikan faedah-faedah ilmu pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz dan memberikan keberkahan terhadap ilmunya. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.